Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel yang sama. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, yaitu tentang sebuah judul lagu yang sering kita dengar yang dipopulerkan oleh Bang Haji Rhoma Irama, kemudian diciptakan sendiri oleh Bang Haji Rhoma Irama. Dan sebelumnya kita doakan semoga beliau, Bapak Ki Haji Rhoma Irama, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana dalam lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama, terutama dalam lagu yang kita sebutkan tadi yang berjudul Keramat itu, di mana Bang Haji Rhoma Irama menuangkan beberapa kalimat yang luar biasa yang menggugah hati kita semua, yang menggetarkan hati kita semua ketika kita mendengarkan lagu itu. Bagaimana Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan dakwah di dalam lagu-lagunya. Salah satunya tadi adalah judul Keramat, di mana kita diminta untuk menghormati, berbakti kepada ibu kita. Kenapa? Karena setiap udara yang kita hirup ini, kesempatan yang kita miliki untuk hidup di muka bumi ini, itu adalah perjuangan seorang ibu, sebagaimana ketika ibu kita ini melahirkan kita. Itu ibu kita berjuang saat melahirkan kita, perjuangan yang luar biasa. Sehingga terkadang kita mendengar bahwa bagaimana seorang ustadz di atas mimbar menyampaikan bahwa ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, yang dirasakan oleh ibu kita adalah antara hidup dan mati. Bahkan, saudara yang dimuliakan Allah, ketika ibu kita diberikan sebuah pilihan, misalnya dokter mengatakan kepada ibu kita, "Ibu, Anda bisa melahirkan, tapi ada satu pilihan. Pilihannya itu, engkau hidup, tetapi anakmu mati." Atau sebaliknya, anakmu bisa hidup, lahir dengan selamat, tapi ibu harus berkorban, ibu yang akan meninggal. Maka terkadang, saudara yang dimuliakan Allah, pada saat itu ibu kita akan mengambil sebuah pilihan itu, bahwa lebih baik saya yang meninggal. Begitulah kasih sayang seorang ibu. Bagaimana ibu kita ini cinta kepada kita. Dan cintanya, kasih sayang seorang ibu ini tidak akan mampu dibalas oleh seorang anak bagaimanapun itu. Walaupun kita gendong berkeliling di Ka'bah tawaf, dari kampung kita menuju Makkah kita gendong, maka satupun kebaikan, bagaimana setetes air susu ibu kita ini, maka tidak bisa kita balas, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita membawa keliling tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu tidak akan mampu, tidak akan seimbang, bahkan tidak akan bisa membayar bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena itulah harapan ibu kita semua. Harapan orang tua kita, kita menjadi seorang anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
dan juga pastinya berbakti kepada ibu dan bapak kita. Apalagi menjadi alasan kenapa kita harus berbakti kepada ibu kita? Karena ibu kita ini doanya sangat keramat. Doanya sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara Allah dan doa ibu kita itu tidak ada hijab. Tidak ada hijab antara doa ibu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa ibu kita akan mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kepada saudaraku sekalian untuk senantiasa berbakti kepada ayah ibu kita. Mereka adalah orang-orang hebat di dalam kehidupan kita. Tanpa mereka kita tidak akan mampu untuk menikmati indahnya dunia, merasakan kehidupan di muka bumi ini. Tanpa mereka menjadi asbab kehidupan kita, kita semua tidak akan mampu menghirup udara segar sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kita tidak akan melihat indahnya dunia sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kenapa? Di dalamnya ada sebuah perjuangan yang namanya perjuangan orang tua. Maka dari itu, saudara kini melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama dengan orang tua kita, yang orang tuanya masih lengkap, masih hidup semua, maka mari pergunakan kesempatan yang diberikan Allah itu. Karena mungkin esok hari kita tidak mendapatkan jaminan apakah ketika kita sebentar tertidur lalu kemudian kita terbangun, ada dua kemungkinan. Kitalah yang lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang tua kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu tidak terjadi ketika sebentar kita tertidur, maka waktu itu pasti akan datang. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang tua kita, maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Sayangi orang tua kita, hormati mereka, sayangi mereka, tanyakan kepada mereka, berikan apa yang mereka senangi, berikan apa yang mereka sukai. Mungkin di antara kita ada anak yang mungkin sudah usia dewasa, mungkin dari usia kita yang remaja, anak-anak remaja sampai dewasa, mungkin kita belum pernah menanyakan kepada ibu kita, ibu, pak, apa kesukaan kita? Mungkin ibu kita atau ayah kita memiliki makanan kesukaan. Mungkin kita pernah melupakan apa yang disukai oleh orang tua kita. Atau mungkin kita belum pernah menanyakan kepada mereka, ibu, bapak, apa yang menjadi kesenangan ibu dan bapak. Ketika kita memberikan kesenangan itu kepada ibu bapak kita, maka mereka akan memiliki perasaan yang luar biasa kepada kita. Mereka akan sangat bangga dan berbahagia di hadapan Allah karena memiliki anak yang soleh dan soleha. Atau mungkin kita lalai, atau mungkin kita sudah lupa dengan kesukaan ibu bapak kita karena pekerjaan yang menjadi penghalang kehidupan kita. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lalai, sehingga kita melupakan bagaimana kedua orang tua kita. Mungkin kita berada di kampung orang, mungkin kita sedang merantau di kampung orang, dan mungkin kita sering lupa untuk memberikan kabar kepada ibu dan bapak kita. Maka alangkah baiknya ketika sekali sepekan atau sekali sebulan minimal, atau bahkan lebih baiknya setiap hari kita berikan info. Ketika pagi sebelum kita berangkat ke tempat kerja kita, telepon orang tua kita, tanyakan keadaan, tanyakan kabar, minta doanya. Lagi-lagi bahwa doa ibu dan bapak kita itu sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua adalah senjata yang luar biasa yang mampu, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan doa ibu kita sebagai sarana untuk menuju rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Nah, jangan kita menjadi anak yang durhaka.
tidak memberikan kabar kepada ayah ibu kita. Padahal kita tidak tahu orang tua kita di kampung sedang melakukan apa. Apakah mereka sehat-sehat saja? Apakah mereka dalam keadaan sakit? Sementara kita tidak pernah menanyakan kabar, bagaimana kabar ibu, bapak. Makanya sekali-sekali telepon orang tua kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah, saya kira cukup pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua sehingga Allah memberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya dengan Ding Uma. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.